Masih di Kejadian 3 ini, Pastor. Begitu manusia berbuat tidak taat itu kan, Allah itu kan menanyakan ke Adam, dan Adam melemparnya ke Hawa. Terus Allah menanyakan ke Hawa, melemparnya ke ular itu. Sedangkan si ular itu tidak diberi keterangan, langsung dikutuk, Pastor. Itu gimana maksudnya, Pastor? Padahal kalau saya baca sih, si ular itu sebenarnya hanya memberikan keterangan aja ya, Pastor. Kalau menurut yang saya baca. Iya. Iya kan. Gitu aja. Betul. Makanya di dalam Timotius disebutkan Hawa terperdaya kan. Ya, apakah ular itu berbohong? Enggak loh, ular itu nggak bohong loh. Dia kasih tahu apa adanya loh. Tapi kan Hawa kan dibujuk. Jadi ceritanya begini. Adam dan Hawa kan disuruh beranak pinak. Disuruh beranak pinak lah. Cara beranak pinak gimana? Ular datang. Oh, kamu harus seperti Allah. Supaya kamu tahu apa yang dimaksud Allah. Kan simpel kan? Kalau Hawa nggak makan buah pengetahuan itu, nggak berinisiatif, apakah Hawa akan tahu? Enggak kan? Sampai dia makan buah pengetahuan, baru dia tahu, dia telanjang. Si Adam juga telanjang, lalu mereka sama-sama telanjang, dan mereka akhirnya punya birahi, dan mereka bisa tahu. Ya kan, baru bernafsu satu sama lain. Sekarang kalau laki-laki perempuan, ya kalau masih bayi, taruh di bathtub, telanjang sama-sama nggak kepengen. Begitu sudah umur 12-15 tahun, taruh di bathtub laki-laki perempuan, ya jadi. Ya jadi punya anak. Kan begitu kan? Karena sudah tahu dan sudah punya birahi. Lalu yang salah siapa? Sebetulnya itu kan kebiasaan manusia kan? Konsekuensi. Tadi ya, hukum konsekuensinya manusia. Manusia kan mencari siapa salah. Padahal dia nggak ngerti bahwa semua itu mendatangkan kebaikan. Ketika Yesus dikasih orang buta, guru, ini yang salah siapa? Ya kan? Orang buta, orang lumpuh ya. Yang salah siapa? Yang salah ibunya, orang tuanya atau siapa? Oh, itu bukan salah siapa-siapa. Itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kita pada hari ini terjadi sesuai dengan apa yang kita ada. Adalah untuk kemuliaan Tuhan bila, nah ini ada bila, Anda sudah lahir baru. Karena orang yang tersesat didesain ya, ini kan orang tersesat di kemana-mana nih, wah muter-muter ke karu-karuan ruwet kan. Ya dia apanya yang mau didesain, tetapi orang yang ada di ini ya, nah dia lurus. Sekalipun dia harus belok, dia adalah tujuan beloknya untuk ke sana lagi. Ya kan? Coba dari Jakarta ke Surabaya, orang mau pergi ke Surabaya dari Jakarta, ya kan? Memang belok ada berapa belokan? Memang cuma 2, belok kanan atau belok kiri, ya kan? Belokannya kan cuma 2. Tetapi kalau nggak dia belok kanan nggak belok kiri, dia kan akan nabrak, ya kan? Akan nabrak, makanya nggak lurus-lurus begini, ya pasti belok. Hidup kita akan dibelokkan. Keputusan-keputusan kita itu jangan langsung berdosa enggak. Kalau kita mengasihi Tuhan, hati kita tulus, aletheia, ya, mungkin kita bikin yang salah, tapi jangan khawatir, itu akan mendatangkan kebaikan. Ya kan? Iya. Seperti Hawa, mungkin dia pikir saat itu salah. Aduh, akhirnya saya harus keluar dari Eden. Tetapi Tuhan mendatangkan kebaikan kan, sehingga dia bisa berkembang biak. Sukacitanya melebihi dia di Eden ketika dia bisa punya anak. Kan seperti itu. Nah, kemudian dalam ketidaktahuan, nah itulah kemudian kita saling tuduh dosa nggak dosa, kayak tadi Ibu Nini ya. Itu dosa salah siapa? Lah bukan salah siapa, jangan-jangan dia belum lahir baru. Tapi kalau dia sudah lahir baru, banyak kesalahan-kesalahan itu Tuhan izinkan. Ya, memang tujuannya untuk pembentukan kita sendiri. Tuhan kenapa biarkan aku salah? Lalu biar karaktermu dirubah. Tuhan kenapa Tuhan izinkan saya tertipu? Supaya karaktermu dirubah.
Tuhan, kalau memang engkau di surga, kenapa saya dibikin bangkrut? Supaya kamu rendah hati. Tuhan, kalau engkau memang di surga, kenapa aku diizinkan patah hati? Supaya kamu hanya berharap sama Tuhan Yesus. Dan di dalam kehancuran itu, kita di sini, kita akan bertemu dengan para penolong-penolong. Ya kan? Sehingga hidup kita menjadi makin baik, makin baik. Kalau kita orang berdosa, tersesat, ya sial, muter-muter di bawah itu. Kita ketemu orang nggak tambah baik, tambah buruk. Iya kan? Yang fasik bertambah fasik tadi di Wahyu dikatakan. Yang baik kan bertambah baik, yang fasik tambah fasik. Yang jahat akan tambah jahat. Nah, tapi kalau orang yang sudah lahir baru, semua hal yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan. Gitu.